Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga kita sekalian masih bisa beraktivitas, kita bisa melakukan perintah-perintahnya, khususnya perintah yang terkait dengan masalah ibadah puasa. Yang kedua kalinya, salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan yang terkait dengan masalah silaturahim. Kita ketahui bersama bahwa silaturahim adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Silaturahim ini banyak dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang silaturahim, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu sebetulnya silaturahim. Silaturahim itu terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah yang punya arti menyambung, sedang rahim itu artinya kerabat. Dari sini kita bisa memaknai bahwa silaturahim itu adalah menyambung kekeluargaan, menyambung kekerabatan, menyambung ukhuwah. Oleh karena itu, silaturahim ini apabila kita laksanakan, banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dari silaturahim ini. Salah satu di antaranya, manfaat dari silaturahim adalah barang siapa yang menyambung silaturahim, barang siapa yang bersilaturahim, maka dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya seseorang itu mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki bagi hambanya bahkan sangat mudah. Dan ini bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yumsha'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wal Muslim. Jadi salah satu manfaat daripada silaturahim adalah dapat meluaskan rezeki. Yang kedua, silaturahim itu dapat memanjangkan umur. Ini dari hasil penelitian, kenapa orang itu gampang sakit? Kenapa seseorang itu gampang terkena penyakit? Dari hasil survei, 25% orang sakit itu dikarenakan salah dalam pola makan. 15% orang sakit itu karena faktor keturunan. Selebihnya yang 60% itu dari pola pikir dan gaya hidup. Oleh karena itu,
orang yang bersilaturahim itu adalah merupakan ajang sharing, ajang berbagi. Orang yang bersilaturahim ini semua keluh kesah, semua yang dirasa akan dicurahkan kepada teman mungkin, pada kerabat, pada keluarga, sehingga mendorong tumbuhnya hormon endorfin, hormon yang mengatur kebahagiaan di dalam diri manusia. Oleh karena itu, benar kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa silaturahim itu dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Yang ketiga, silaturahim itu sebagai wahana sharing. Kenapa demikian? Karena kita makhluk sosial. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup individual. Kita juga tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan silaturahim mungkin kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi pengetahuan, bahkan banyak hal yang bisa kita bicarakan melalui silaturahim. Oleh karena itu, di antara manfaat silaturahim itu adalah sebagai wahana sharing. Yang keempat, silaturahim itu merupakan tanda ketaatan seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena menyambung silaturahim itu adalah perintah Allah. Menyambung silaturahim itu adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis, dalam potongan hadis itu dinyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi orang yang melakukan silaturahim, orang yang menyambung silaturahim, itu adalah orang-orang yang taat perintahnya Allah, yang taat pada perintah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima, silaturahim itu dapat menghilangkan perselisihan. Di dalam kita bermuasyarah, di dalam kita berhubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, baik itu saudara, teman, handai tolan, atau siapapun yang kita pernah berjumpa, tidak menutup kemungkinan perselisihan, perbedaan itu terjadi pada diri kita dan orang yang kita temui. Bisa jadi perselisihan itu disebabkan oleh beda prinsip, beda pilihan, bahkan bisa jadi kalau dengan keluarga berakar dari masalah-masalah ekonomi. Dengan silaturahim inilah semuanya itu bisa kita selesaikan, semuanya bisa kita bicarakan, sehingga yang selama ini kita beda paham, yang selama ini kita tidak sepaham, kita menemukan benang merah untuk mencari solusi. Yang keenam, orang yang silaturahim itu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jal, ana rahman wa ana khalaqtur rahimah washtaqtu laha min ismi faman wasalatha wasaltuhu wa man qata'aha battatahu.
yang artinya demikian. Aku adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman. Aku membuat ikatan persaudaraan dengan memberinya nama dari namaku, Ar-Rahim. Maka barang siapa yang mempertahankan hubungan silaturahim, maka aku pertahankan hubunganku dengannya. Tapi barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi, orang yang menyambung silaturahim, sudah barang tentu dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa orang yang silaturahim, orang yang menyambung persaudaraan, tidak ada lain tempatnya kecuali nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, ya ayyuhan nasu afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai para manusia, sebarkanlah salam, berilah makan terhadap orang-orang yang tidak mampu, dan sambunglah persaudaraan. Dan sholatlah kalian di waktu malam tatkala manusia terlelap tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya masih banyak sekali manfaat daripada silaturahim, manfaat daripada menyambung tali persaudaraan. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, punya budaya. Kemanapun dia merantau, dimanapun dia berada, di saat momentum Hari Raya Idul Fitri, dia akan pulang kembali ke kampungnya. Dia akan menemui keluarganya, menemui teman-temannya, handai taulannya, yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Sampai di dalam pasca lebaran itu, seringkali terjadi kemacetan, seringkali terjadi berbagai macam rintangan, tapi tetap dia pulang. Ini merupakan satu ajaran agama yang sudah menjadi tradisi dari kita bangsa Indonesia. Ini yang patut kita apresiasi. Oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan ini saya mengajak, andaikan kita ada perselisihan dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun, momentum Hari Raya Idul Fitri ini nanti kita ibrokkan, kita bebaskan. Sebulan penuh kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjalin hubungan baik, hablum minallah, kita perbaiki pula hablum minan nas dengan jalan silaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.